Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan senantiasa diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya ya, bagaimana caranya kita menggunakan jalur langit supaya kita gampang untuk mendapatkan rezeki ya, supaya kita juga gampang lancar menyekolahkan anak-anak kita, berikut mencari pekerjaan buat anak-anak kita. Dan ini adalah pengalaman sejati ya, benar-benar pengalaman yang pernah saya rasakan. Ya kalau lewat jalur darat ya, jalur lahir, mungkin kita udah benar-benar berusaha, benar-benar berikhtiar untuk mencari rezeki. Dan itu memang syarat utama. Kalau untuk mendapatkan rezeki ya memang syaratnya ya harus kita mau berusaha menggunakan tangan dan kaki kita serta otak kita untuk mencari rezeki. Tetapi kalau kita menggunakan jalur langit, itu pasti ada cara lain yang Allah itu akan secara prerogatif memberi kepada kita rezeki. Apalagi ya buat ibu-ibu, ini adalah kesempatan emas sekali. Kesempatan emas kepada kita yang dikasih hak prerogatif bahwa doa seorang ibu itu sangat mustajab. Jadi sangat disayangkan apabila semalam saja kita tidak benar-benar berdoa untuk mendoakan putra-putri kita, karena doa ibu itu adalah mustajab. Dengan jalur langit ini ya, apa yang saya rasakan, alhamdulillah saya bisa dengan bantuan Tuhan ya, saya bisa lancar anak-anak kuliah ya, 3 kuliah alhamdulillah lancar. Ini yang keempat. Yang 3 saya sudah bekerja ya di suatu instansi ya, ada instansi negeri, ada instansi swasta, alhamdulillah udah mandiri. Dan yang keempat ini sedang kuliah. Jalur langit apa yang saya tempuh ya, saya akan berbagi supaya kita semua bisa mengambil pelajaran yang positif dari apa yang saya utarakan. Maaf ya, saya batuk. Biasa, kalau saya tuh orangnya semangat, selalu full semangat. Jadi kadang-kadang ya saya tuh ngomongnya terlalu cepat. Ada teman saya ya, yang teman SMA saya, yang memberikan saran sama saya, RN Sunarsi jangan terlalu cepat bicaranya supaya kita itu bisa memahami ya. Saya berusaha untuk agak dikurangi kecepatannya, tetapi masih begini saja ya. Ya mohon maklum lah, mungkin ini adalah bawaan. Bukan berarti saya nggak bisa dikritik ya, saya tetap insya Allah bisa ya untuk mengurangi sedikit demi sedikit. Bahwa jalur langit yang saya lakukan ya, ini rumus ya, rumus supaya kita itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena usaha apapun kalau kita itu tidak menggunakan jalur langit, itu rasanya akan banyak hambatan. Dan yang saya rasakan setelah saya pakai jalur langit ini, banyak sekali kemudahan. Yang pertama adalah jangan putus sholat tahajud. Sholat tahajud ini janji Tuhan kan benar, bahwa dengan sholat tahajud maka Allah akan mengangkat derajatnya, bahwa Allah akan mempermudah segala urusan, ya kan? Nah, ketika sholat tahajud itu kita benar-benar mendoakan putra-putri kita. Disebutinlah namanya si A, si B, si C, si D. Kalau putra saya kan 4, jadinya saya sebutin satu persatu. Rezekinya, kesehatannya, kemudian masa depannya, keluarganya, bagi yang keluarga supaya samawa dan lain sebagainya. Jadi kerjakanlah sholat tahajud sebanyak 11 rakaat. Dan ini rutin ya, setiap malam. Jadi kita upayakan rutin itu jangan ada bolongnya. Setiap malam kita itu bangun untuk sholat tahajud. Pertamanya memang berat, tetapi kalau udah sering ya kita sholat tahajud, diniatin ya sebelum tidur itu kita niat, ya Allah nanti malam saya bangun sholat tahajud pasti
Gusti Allah maha mendengar, pasti kita bangun. Pertamanya berat, tetapi lama kelamaan kalau kita tidak bangun untuk sholat tahajud, kita akan merasa berdosa. Kalau kita sering sholat tahajud. Jadi kalau kita sering, kita itu ketika satu malam aja kita tidak sholat malam, kita akan merasa sepertinya kita itu punya dosa gitu. Bagi yang sudah terbiasa. Jadi 11 rakaat sholat tahajud. Kemudian yang kedua ya adalah sholat duha. Sholat duha ini luar biasa banget. Jadi sholat duha itu hikmahnya adalah setiap rezeki yang didapat itu akan menjadi barokah. Yang namanya barokah itu yang saya ketahui ya dari buku-buku, dari literasi, bahwa yang namanya barokah itu sedikitnya cukup. Sedikit cukup, banyak juga bisa nyisa. Kalau istilah Sunda nama saeutik cukup, loba nyisa. Lah itu namanya barokah, berkah. Jadi pengalaman saya ketika saya rutin ya sholat duha, alhamdulillah setiap rezeki itu baik itu besar atau kecil, alhamdulillah bisa lancar untuk bayar SPP anak-anak saya, bayar SPP kuliah, kemudian biaya penghidupannya, biaya kos-kosannya dan lain sebagainya. Alhamdulillah lancar. Sejauh ini sih alhamdulillah lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Itu karena kita rajin sholat duha. Sholat duha bisa dikerjakan antara 2, 4, 6, 8, 10 dan bisa 12 rakaat. Dan kalau kita ingin nendang banget ya, kerjakan 12 rakaat. Kan ada ya yang bilang sama saya, gimana sih caranya supaya anak-anak itu gampang dalam mencari pekerjaan, kemudian gampang diterima di perguruan tinggi negeri. Ada yang nanya. Ketika saya bicara bahwa rajin tahajud, kemudian duha 12 rakaat, ada yang kontroversi juga, ada yang merasa, wah kayaknya kok berat ya, katanya harus sekian rakaat. Padahal ya tidak harus 12 rakaat. Asal rutin kita menjalankan sholat duha, pasti akan ada jalan dari Allah. Akan ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Karena ini benar-benar nyata. Ini benar-benar pengalaman yang saya rasakan. Jadi dengan rajin sholat duha, semua yang sulit-sulit itu bisa teratasi. Tanpa kita harus ngutang yang berat-berat gitu. Kita tuh bisa mengatasi hal-hal yang menurut kita itu berat. Alhamdulillah bisa diatasi. Saya juga merasa heran, kok bisa ya saya bisa mengatasi semua ini yang menurut saya berat. Tapi mungkin itu hikmah dari kita rajin sholat duha. Nendang lagi 12 rakaat. Ada yang bilang, wah saya mah kayaknya gak bisa sholat 12 rakaat karena saya itu sibuk dan lain sebagainya. Bla 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 alasannya. Sebenarnya mah yang penting niat. Kalau niat pasti bisa. Saya punya adik ipar. Adik ipar saya seorang perawat. Dia udah perawat, udah senior ya, udah kepala ruangan di suatu rumah sakit negeri. Tapi adik ipar saya itu selalu bisa sholat 12 rakaat sholat duha. Itu luar biasa sekali. Dan saya pun dulu belajar dari dia bahwa harus jangan ada jeda lah, setiap hari itu harus ada sholat duha supaya kita itu merasakan kebarokahan rezeki. Jadi kita nanti merasa heran, oh rezeki saya segini pun alhamdulillah bisa cukup. Itu yang saya rasakan. Kemudian yang ketiga adalah sholat rawatib. Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib pastilah, insya Allah pasti udah pada menjalankan ya. Tetapi kalau sholat rawatib itu ada yang menjalankan dan ada yang tidak. Ayah saya dulu bilang sama saya, kalau ingin hidup istimewa ya ibadah pun harus istimewa.
ayah saya almarhum. Dan itu kata-kata itu selalu saya terekam ya. Saya ingin hidup istimewa. Tapi kenapa ibadah saya biasa saja? Nah, saya tuh suka berpikir seperti itu. Makanya pesan dari ayah saya itu saya selalu rekam. Nah, dalam hal ini ya, sholat wajib kita laksanakan dan plus sholat rawatib. Sebenarnya nggak susah juga sih sholat rawatib, nggak berat kalau mau. Karena sholat rawatib itu ya, sholat sunnah rawatib itu menempel dengan sholat fardu. Artinya ya, misalkan duhur, kita kan sebelumnya bisa 2 rakaat. Setelah duhur bisa juga 2 rakaat. Lebih bagus lagi setelah duhur 4 rakaat. Kemudian setelah maghrib, ba'da maghrib 2 rakaat. Kemudian setelah sholat isya 2 rakaat. Kan nggak berat kan? Sepertinya itu nggak berat, dan memang nggak berat kalau kita mau. Kemudian sebelum subuh 2 rakaat. Padahal janji Allah, sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih indah dari dunia dan seisinya. Nah, jadi rutinkan sholat rawatib. Kemudian yang selanjutnya adalah ini yang saya alami ya, dan saya udah merasakan bukti nyata kemudahan-kemudahannya. Baca Al-Quran. Jadi setiap hari itu kita itu harus ada baca Al-Qurannya. Al-Quran itu adalah mukjizat loh. Mukjizat itu adalah petunjuk untuk semua manusia melalui Nabi Muhammad. Turunnya kan mukjizat Nabi Muhammad itu kan Al-Quran. Dan kita sebagai orang Islam wajib beriman terhadap Al-Quran. Kita mengakui beriman kepada Al-Quran, tetapi kita tidak membaca Al-Quran. Apakah nggak malu? Ngakunya beriman tapi tidak membaca Al-Quran. Iya kan? Nah, yang saya alami setiap hari baca Al-Quran. Kalau kiai saya yang di Semarang itu pernah menasehati saya. Setiap 1 bulan itu 30 juz. Setiap hari bacalah 1 juz. 1 juz itu jangan sekali waktu kita baca sampai selesai, kan agak berat ya. Ya, agak berat. Tetapi kita bisa setelah duhur, kemudian disambung setelah asar, kemudian disambung setelah maghrib, atau misalkan sebelum subuh, lah itu mencapai 1 juz. Itu kiai saya yang menasehati saya supaya kalau bisa setiap hari itu 1 juz. Tetapi ya kadang-kadang orang kan setiap hari kan sibuk ya ngerjakan tugas ini, banyaklah yang harus dikerjakan. Tetapi kalau saya itu selalu berusaha tetap baca Al-Quran meskipun enggak 1 juz. Kadang-kadang ya saya baca sekitar 50 ayat, atau kalau misalkan saya sibuk banget ya, pekerjaannya banyak, saya baca Yasin, atau saya sorenya saya baca surat Al-Waqiah. Itu yang selanjutnya. Kemudian ya yang selanjutnya adalah kalau kita punya rezeki, sedekahlah setiap hari. Membantu orang yang kekurangan. Tidak harus besar ya, yang penting mah ada niat. Ya silahkanlah kalau ada yang mau mencoba apa yang saya lakukan, karena ini benar-benar saya rasakan. Baik itu dari sholat tahajudnya, itu mah udah pasti ya. Semua ustadz juga menyarankan kalau kita rajin sholat sunnah, pasti Allah akan memberikan kemudahan. Sholat sunnah, baik itu tahajud, duha, kemudian rawatib, kemudian kita zikir istighfar, kemudian kita juga rajin sholawat dan sedekah, pasti Allah akan memberikan jalan kemudahan kepada kita. Jalur darat udah dilakukan dengan cara berusaha optimal.
berusaha bekerja keras, bisa sebagai petani, bisa sebagai pedagang, bisa sebagai ASN, bisa kita itu berwirausaha. Nah, jalur langit yang harus kita optimalkan. Insya Allah, dengan cara seperti ini, Allah akan memudahkan usaha kita. Mudah-mudahan ya, manfaat apa yang saya sharingkan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.